Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Bintaro yang rindu untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan GKI Bintaro, namun terkendala jarak, media, dan fasilitas, dapat tetap memberikan persembahan syukur dengan cara menghubungi pengurus wilayah masing-masing. Adapun pengurus wilayah 1, Bapak Ian Senapi Tepulu dan Penetua Randa Tandiri Rum. Wilayah 2, Bapak Samadi dan Penetua Bimo. Wilayah 3, Ibu Morin. Dan Bapak Ibu juga dapat menghubungi Bendahara Gereja Penetua Matius Mulyono di 0818 714 347 dan kantor gereja Ibu Kristin 0817 482 7674 dan 021 738 85 403. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan saudara-saudara membaca warta halaman 9. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020. Bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum dimulai ibadah, kita saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1, 2, dan 4. Tuhan Allah hadir. Sujud di sini.
Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta saudara. Tuhan bersama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah Tuhan hadir, harapan baru terbit. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan orang percaya dan selalu memberikan harapan baru, dan agar umat menyadari bahwa sebagai orang percaya, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat selalu membawa damai bagi sesama. Marilah menyanyikan PKJ 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Dengan segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Sang Halik yang empunya kehidupan ini. Pada kebaktian online kali ini, kami mengaku akan banyak dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami yang telah kami lalui hingga sampai hari ini. Baik itu berwujud tutur kata maupun perbuatan kami. Baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan sudi mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak bertelut di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 25 ayat 1 sampai 3. Ya Allahku, di cahyamu.
Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah bagi kita sekalian. Yang saya bacakan dari Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara-saudara. Marilah kita menyanyikan dari NKB 189 ayat 1 dan 2. Pegang tanganku. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Kiranya sehat-sehat selalu dan berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan akan menyapa hidup kita. Mari kita awali dengan berdoa. Saatnya kami akan membaca firman-Mu
Kami akan merenungkannya dan diberkati olehnya. Kiranya tidak sia-sia apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, namun bagai benih yang ditaburkan, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan lebat, yaitu saat kami mampu melakukannya dimanapun dan kapanpun. Inilah doa kami, mengiringi firman-Mu yang kudus dan suci. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan firman pada hari ini, yaitu dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini, pada hari ini adalah Tuhan hadir, harapan baru terbit. Saudara-saudara, fenomena mati hidup lagi memang ada di dalam Alkitab. Tapi langka, saudara ya. Tidak banyak kisah atau cerita itu. Yang pertama adalah Elia dan anak janda di Sarfat. Itu mati dan anaknya hidup lagi. Lalu muridnya Elisa juga pernah menghidupkan seorang anak perempuan Sunem di Sunem. Kemudian ada 3 orang yang Yesus hidupkan kembali. Ada anak Yairus, ada Lazarus, dan bacaan kita hari ini. Selain itu Petrus dan Dorcas atau yang disebut Tabita, dan juga Paulus yang menghidupkan kembali seorang pemuda yang saking ngantuknya jatuh dari lantai 3. Itulah Eutikus. Nama yang unik saudara ya. Nah itulah 7 orang yang pernah mati dan hidup kembali. Dan betul-betul mati itu saudara ya. Contohnya seperti Lazarus kan sudah 3 hari sudah berbau busuk. Nah jadi memang bukan mati suri, bukan sekedar mati yang bagaimana sih istilah medis itu. Betul-betul mati dalam arti kata sebenarnya, tapi mati karena fungsi jantungnya tidak berdenyut kira-kira gitu, dan bisa saja hidup lagi. Tapi ini betul-betul mati. Nah, saudara, itu semua adalah anugerah Tuhan.
Ya, mati dihidupkan lagi itu ya anugerah Tuhan. Boleh nggak sih kita berharap itu terjadi dalam hidup kita? Ya boleh saja, saudara. Kan nggak apa-apa mengharapkan keluarga kita yang meninggal hidup lagi, atau ketika kita meninggal lalu keluarga kita pengen kita hidup lagi, ya boleh saja. Jadi dengan kejadian di Semarang waktu itu ya, seorang pendeta yang jemaatnya ribuan itu ditunggu sampai beberapa hari, ya nggak apa-apa ya, artinya tidak salah namanya berharap. Tapi kalau sudah mati betul, maksudnya nggak hidup-hidup, ya silahkan saja kemudian dikuburkan, kira-kira begitu. Tapi bagi saya, saudara, untuk apa? Gitu kan? Untuk apa? Kita toh juga diajarkan melalui Yohanes pasalnya yang ke-14 tentang rumah Bapa. Ya, saudara pasti ingat ayat tersebut ya. Ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, ini enak banget kan, saudara ya? Di mana kita berada, Tuhan berada. Di mana Tuhan berada, kita ada. Ngapain minta hidup lagi kalau udah bersama dengan Tuhan kan, saudara? Jadi ya nggak apa-apa, sekali lagi saya bukan ngelarang orang berharap keluarga yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali. Tidak ada larangan, tidak boleh dilarang. Itu namanya pengharapan. Tapi yang kemudian mati dan tidak hidup kembali juga adalah hal yang baik. Karena Tuhan menjanjikan tentang sukacita kebahagiaan sorgawi. Contohnya seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun bacaan kita ini bukan mau berfokus tentang mati dan hidup lagi loh ya, saudara, bukan. Ini adalah latar belakang ceritanya. Tapi pesan yang mau disampaikan bukan itu. Pokok utama bacaan kita ini mau berbicara tentang Yesus adalah solusi. Atau seperti tema kita, Yesus adalah harapan baru dalam kehidupan ini. Jadi saudara, pada saat manusia sudah buntu, manusia berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi pintu yang bisa dilewati, ada Tuhan, maka itu semua bisa tersedia. Bahkan kematian pun bukan jalan buntu, bukan akhir. Itu kan pesan yang mau disampaikan itu dalam kehidupan manusia. Jadi ada banyak contoh iman, saudara, di dalam Alkitab yang mengangkat cerita ketika orang udah betul-betul di ujung, sudah mentok, tapi ada solusi, tapi ada jalan keluar. Ketika manusia berpikir bahwa nggak mungkin, tapi ternyata bisa terjadi hal yang sebaliknya. Misalkan Goliat dan Daud, itu kan udah mentok banget, saudara ya. Itu kan pertempurannya nggak imbang tuh, raksasa dengan anak kecil gitu kan, saudara ya. Atau Musa dan ribuan orang Yahudi, orang Israel, yang di depannya sebuah laut, tapi ternyata bisa terbelah dua. Itu kan sebuah solusi, itu kan sebuah jalan keluar. Dan banyak kisah-kisah semacam itu. Kenapa, saudara, itu bisa terjadi? Perhatikan Mazmur 127. Mazmur 127, saudara, ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Lah, saudara ya,
Jadi pada saat orang tidur bisa saja berkat tercurah. Bahkan Tuhan mau mengatakan sia-sia kita kerja keras banting tulang semacam itu, orang rezeki dan berkat itu datangnya dari Tuhan. Ini bukan mau ngajarin orang untuk malas loh saudara, bukan. Bukan saudara. Tapi Tuhan menjanjikan ada solusi yang tidak kita duga. Ya kan? Tuhan menjanjikan ada jalan keluar pada saat kita berpikir itu tembok yang dibeton, yang sudah betul-betul mentok. Ya seperti ilustrasi ini kan saudara ya. Ada seorang anak yang disuruh bapaknya untuk pergi ke kota membeli obat. Karena ibunya sakit keras. Saudara, mereka tinggal di sebuah desa yang jauh dari kota. Perjalanan dari desa itu ke kota kurang lebih 1 hari, saudara. Dan anak ini karena mencintai ibunya, maka dia berangkat untuk membeli obat ini di kota. Dia berjalan, berlari untuk sampai tempat di mana dia harus membeli obat. Dan setelah dia mendapatkan obat itu, maka dia langsung kembali ke desanya yang jauh itu. Karena dia terburu-buru agar segera sampai di rumah dan obat ini diberikan kepada ibunya yang dijaga oleh ayahnya karena si ibu ini sudah dalam keadaan yang sakit keras. Hujan lebat, lalu perjalanan licin, jatuh anak ini saudara. Dan obat itu pecah, botol obat itu pecah. Sedih sekali anak ini dan dia bergegas pulang karena sudah setengah perjalanan. Dan bapaknya memaklumi. Tapi anak ini karena sayangnya kepada ibunya, dia mengatakan bahwa besok aku akan kembali ke kota untuk membeli lagi. Dia beristirahat dan terus dia memikirkan untuk perjalanan berangkat kembali ke kota. Dia penuh dengan semangat, dia nggak mau menyerah. Agar besok segera kembali lagi untuk membeli obat itu. Dan pada saat dia akan berangkat, apa yang terjadi saudara? Rupanya hari itu juga dari toko obat mengirim utusan untuk memberitahu bahwa obat yang dibawa salah racikan. Untung dia nggak kembali ke kota, tapi diberi informasi bahwa obat yang benar adalah ini. Nah itulah kehidupan saudara. Yang penting ada semangat untuk menghadapi. Hasilnya seperti apa? Ya kita nggak tahu saudara ya. Obat yang udah diusahakan jatuh pecah, ya itulah jalannya. Tapi yang penting kita sudah mengusahakannya. Saudara, tidak menyerah dan berpasrah diri, itu kan beda dengan orang yang tidak ngapa-ngapain. Ya kan? Tidak menyerah, tapi pasrah, itu berbeda dengan orang yang nggak ngapa-ngapain. Karena kan prinsip kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menabur saja, yang menanam saja, belum tentu panen loh. Kan bisa puso, bisa gagal panen. Lah apalagi yang cuma ngelamun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya kan? Yang menanam saja, yang menabur saja, kadang tidak memanen. Apalagi yang tidak berbuat apa-apa. Bagaimana bisa dia memanen? Nah, artinya bagian pertama yang penting yang bisa kita renungkan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam kematian pun ternyata ada solusi Tuhan. Bahwa di dalam kematian pun kita bisa merasakan pencurahan berkat Tuhan. Ada solusi dari Tuhan. Artinya, berharaplah dalam keadaan bahkan yang paling kita pikir nggak mungkin sama sekali. Teruslah punya pengharapan itu. Karena kebaikan itu selalu ada. Ya, contohnya seperti bacaan kita hari ini. Udah mati loh, ternyata ada jalan keluar kan. Udah jelas mati. Orang berpikir sudah nggak ada lagi solusi untuk hal itu. Tapi ternyata dari sini kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, putus asa itu memang berdampak buruk, sangat buruk. Bahkan putus asa itu dampak negatifnya bisa berantai, saudara. Putus asa itu memutus semangat dan usaha untuk kita nggak
melakukan apa-apa. Untuk kita tidak mencoba apapun. Saudara masih ingat tokoh pianis perempuan dari Korea, Hi Ah-lee. Saudara, dia dilahirkan dengan cacat fisik. Tangannya pun seperti kepiting. Dia jadi Krebs syndrome gitu ya. Tangannya seperti yang saya tunjukkan ini, nempel begitu rupa. Lalu kaki tidak ada, hanya pinggang ke bawah, stop di pangkal pahanya. Dan tahukah saudara, Hi Ah-lee itu Down syndrome, saudara. Kalau istilah sederhananya, idiot. Ya, jadi dari otaknya sampai fisiknya itu nggak ada yang beres, saudara. Tapi dia punya ibu yang pantang menyerah. Malah akhirnya terkenal ke seluruh dunia. Dia bisa memainkan musik yang seharusnya bukan hanya untuk 10 jari. Untuk partiturnya dimainkan 2 orang. 20 jari dia mainkan dengan 4 jarinya saja. Bagaimana dia memainkannya itu ya? Ya itulah usaha keras yang luar biasa. Seandainya si ibu ini putus asa ketika melihat bayinya lahir kayak begitu, mau bagaimana? Belum lagi Nick Vujicic, saudara masih ingat nama itu? Motivator dunia yang luar biasa. Mirip-mirip, saudara. Dia tidak punya lengan, tangan, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Tapi dia bertahan hidup dan mendorong banyak orang untuk bersemangat menjalani hidup ini. Bagaimana dengan ilmuwan Stephen Hawking, saudara, yang sudah meninggal itu? Ngomong pun nggak bisa. Duduk pun nggak bisa, dia hanya rebahan di kursi rodanya, dan dengan peralatan yang canggih, dia bisa memperdengarkan suaranya secara elektronik dan orang bisa mengerti apa maksudnya. Jadi dia nggak perlu membuka mulutnya, tapi ada suara yang didengarkan. Itu alat yang sangat canggih. Dan dia seorang ilmuwan kelas dunia. Atau orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya menyebut misalkan pendeta emeritus M.A. Christian, GKI Kebayoran Baru. Beliau nggak bisa jalan sejak usia 31 tahun. Harus dituntun kemana-mana. Tapi mengakhiri masa pelayanannya sebagai pendeta emeritus, mendapatkan gelar penghormatan sebagai hamba Tuhan sampai emeritus. Kan luar biasa, jalan aja nggak bisa, mesti dituntun kemana-mana. Jadi ketika orang menyerah, maka hancurlah hidupnya. Ketika orang berpikir tembok ini sudah tidak bisa lagi dilewati, maka buntulah juga apa yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan menjadi harapan baru yang membuat hidup kita bisa berlanjut. Yang kedua, saudara, yang bisa kita renungkan adalah cara Tuhan itu adalah memang otoritasnya. Cara dia bukan cara kita. Maunya dia bukan mau kita, saudara. Ini yang kedua yang penting kita renungkan. Saudara, berbeda dengan anak Yairus dan Lazarus. Pada saat anak Yairus mati dan Lazarus, Yesus itu diundang. Yesus dipanggil. Tapi pemuda di Nain ini Yesus kebetulan ketemu. Nah kan, saudara ya. Jadi dua menghidupkan orang mati itu diundang. Hidupkan tolong. Lazarus kan gitu, saudara ya. Lihat saudaramu. Tapi pemuda di Nain ini Yesus nggak diundang. Siapa sangka, coba saudara, si ibu itu loh yang anaknya mati loh, siapa nyangka ketemu Yesus kan? Dia nggak pernah menyangka bahwa di perjalanan akan ketemu Tuhan Yesus. Dia spontan, Tuhan Yesus spontan prihatin. Tuhan Yesus spontan menunjukkan belas kasihannya. Sekali lagi, siapa sangka? Nah, artinya Bapak Saudara sekalian, ini kan menjadi renungan yang baik buat kita bahwa siapa sangka sih jalan keluar itu bisa datang dengan hal-hal yang nggak kita duga, bahkan hal yang kecil sekalipun. Dengan demikian jangan remehkan apapun, sekecil apapun, saudara, itu bisa menjadi peluang buat kita. Saudara perhatikan pemain catur itu, pion pun juga penting kan? Pion yang kecil-kecil itu juga penting. Saudara yang suka masak di dapur, ya kan? Bumbu yang peritilan kecil-kecil itu juga penting, saudara. Ya kan?
Kadang-kadang kalau nggak ada sesuatu bumbu yang kecil itu juga jadi nggak enak, saudara kan. Atau onderdil mobil yang kecil itu juga penting dan seterusnya. Nah, ini ada cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu ketika ketua sinode, orang terhormat itu akan datang ke sebuah kampung, sebuah kota lah kira-kira gitu. Dan acara penyambutan dibuat. Semua orang antusias menyambut, termasuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu latihan musik untuk menyambut kedatangan sang ketua sinode. Nah, semua mendapatkan bagian masing-masing untuk latihan musik. Nah, salah satu anak dapat tugas, saudara, namanya musik kan bisa macam-macam, termasuk alat musik yang sederhana, yaitu membunyikan lonceng. Ting! Nah, hanya itu aja tugas dia ya. Ting! Ya, cuman bunyi gitu, saudara. Nah, dia sering dibully sama teman-temannya. Enak banget nih, gitu ya. Siapa sih kan? Alex lah misalkan namanya gitu ya. Enak banget sih Alex ini, kerjaannya cuman ting gitu doang, saudara ya. Mending lu nggak usah latihan lu, gitu ya. Dibully terus sama teman-temannya ya. Dia cuman bunyiin ting, udah itu doang. Nah, Bapak Saudara sekalian, tapi Alex nggak pernah menyerah. Dia bersemangat untuk bisa tampil semaksimal mungkin. Nah, betullah acara itu terselenggara, Bapak Saudara sekalian, dan sang ketua sinode datang. Dia senang sekali dengan permainan musik anak-anak ini. Nah, lalu mulailah sesi foto, saudara. Nah, ini dia. Saat setiap anak foto, saudara ya. Termasuk gilirannya si Alek Ting tadi, saudara ya. Alek Ting pun datang. Tapi, saudara, ketika foto, dia butuh waktu paling lama. Kenapa, saudara? Rupanya diajak ngobrol dulu sama Pak Ketua Sinode. Kenapa, saudara? Rupa-rupanya, Ketua Sinode ini sangat senang dengan bunyi lonceng, saudara ya. Sangat menyenangi bunyi lonceng. Dia mengatakan bahwa gereja tanpa lonceng, maka keindahannya akan berkurang. Dentingannya, dentangannya, kalau gede kan berdentang, saudara ya. Lonceng yang berdentang itu atau suara yang berdenting itu menggugah rasa keimanan dia. Spiritualitas sang ketua sinode ini dibangun dengan bunyi lonceng itu. Karena ketika dia sekolah teologi dulu, bangun tidur karena lonceng, makan siang karena lonceng, istirahat malam karena lonceng. Lonceng adalah tanda menjalani kehidupannya. Sehingga ketika dia mendengar lonceng ting dalam sebuah alunan musik, itu sangat berkenan. Coba bayangin, saudara ya. Coba bayangkan, hanya lonceng tapi menambahkan kegembiraan. Jadi saudara, sekali lagi, jangan remehkan hal sekecil apapun. Itu jangan-jangan cara Tuhan menolong kita. Solusi Tuhan untuk sebuah persoalan kita. Saudara, Lukas pasal 16, kita maju dari bacaan kita. Perhatikan ayatnya yang ke-10. Lukas 16 ayatnya yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kan luar biasa, saudara ya. Jadi firman Tuhan pun menegaskan hal itu. Jangan remehkan hal kecil. Jangan-jangan Tuhan pakai hal-hal yang sederhana itu untuk solusi. Makanya saudara, kan saya setiap hari bikin video di YouTube tuh ya, saudara sudah menyaksikan itu. Saya kasih judul emas, esok masih ada solusi. Nah, karena saya berpikiran bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan, malam ini buntu, malam ini pusing, malam ini kelihatannya mentok, ternyata matahari terbit besok ada jalan keluar. Seperti tema kita kan, saudara ya, harapan baru terbit
itu bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Dan jangan-jangan solusi kecil itu, jalan keluar kecil itu adalah cara yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya si ibu ini senang. Bahkan tidak cuma si ibu ini yang senang. Dalam bacaan kita disebutkan semua orang akhirnya memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa, saudara ya. Semua diberkati atas kejadian itu. Nah, bahkan saudara, nama Tuhan, nama Yesus menjadi terkenal. Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea. Seprovinsi itu saudara ya. Dan di seluruh daerah sekitarnya. Oh, jadi terkenal. Nah, hanya Bapak Saudara sekalian, sering dengar kan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan jangan bilang-bilang loh, kan? Ya kan? Bapak Ibu bisa melihatnya dalam Matius 8 ayat 4 misalkan. Jangan bilang-bilang kalau kamu sembuh. Sana bilang ke para imam, nggak usah ngomong-ngomong ke orang tuh. Dia pesan begitu. Markus 7 ayat 36. Murid-muridnya, jangan bilang-bilang kalau aku memulihkan dia. Kenapa sih saudara? Dilarang untuk nggak ngomong-ngomong soal mujizat yang sedang terjadi itu. Salah satu jawabannya ada dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, saudara perhatikan ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26. Oh, ada di sini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Oh, rupanya Tuhan Yesus melarang mereka untuk bercerita tentang mujizat yang dia buat agar orang tidak cari Yesus untuk mujizatnya saja. Demi mujizatnya, demi roti. Tuhan Yesus dicari karena sumber makanan. Gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, ikut Yesus, perut kenyang. Kan gitu saudara. Nah, salah. Karena mujizat itu bukan hal utama yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Bukan keajaiban itu yang Tuhan Yesus ingin perkenalkan kepada umat manusia. Tetapi apa? Perhatikan ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, saudara, jadi jangan rotinya, tapi roti hidup. Artinya yang dia katakan adalah sebuah perumpamaan, yaitu tentang keselamatan. Kesembuhan penting, saudara ya, kesembuhan penting. Harta, kebahagiaan, kesuksesan itu penting. Tapi bukan itu core bisnis, hal utama yang Yesus lakukan. Bahkan melalui bacaan ini kita pun diingatkan tentang memento mori. Masih ingat saudara apa itu memento mori? Hari kematianmu. Betul bahwa kematian bukan yang harus kita takutkan, tapi kematian akan kita alami. Akan kita alami, saudara. Jadi betul Tuhan menyediakan jalan, tapi kadang ada jalan yang passwordnya yang bisa kita lewati setelah kita mati. Orang hanya bisa naik kalau dia turun. Maksudnya orang perlu ke liang kubur dulu untuk naik ke sorga. Passwordnya itu, saudara kan? Free pass-nya adalah itu. Nah, artinya Bapak Saudara sekalian, semua hal itu penting. Yang duniawi itu penting. Tapi dengan Tuhan menyediakan diri sebagai solusi atas kematian kita, atas maut, maka apa yang disebut dengan
harapan baru adalah harapan bagi kehidupan kita, juga harapan bagi kematian kita. Dari hidup sampai mati, ketika kita di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu membuat kita takut. Dan janji keselamatan ini berkali-kali dia ulang untuk menghadirkan sebuah keyakinan iman dalam kehidupan kita, bahwa hidup dan matimu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan, karena betul Tuhan kita hadir, maka harapan baru terbit. Dalam keadaan apapun, Tuhan menyediakan solusi bagi hidup kita. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Saudara, mari kita satu dalam doa. Untuk pertama sekali kami hendak berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, kerabat kami, keluarga kami yang mengalami berbagai kesusahan, yang mengalami sakit, yang harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Oma Evi Manang Kalangi, Bapak Ibu Juhri, Ibu Ismara Sihombing, Bapak Mami Katamsi, Saudara Boni Saragi, Ibu Ice Sonda, Ibu Tini Suharto, Pendeta Toto Subianto, dan saudara kami lainnya. Kiranya sakit yang mereka alami, Engkau pulihkan. Berkati tim medis, obat, usaha, terapi, semua untuk mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Diana Tobing, di mana kakaknya telah Engkau panggil pulang. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini dengan penghiburan yang sejati, sehingga duka citanya segera dilewati dan mereka melanjutkan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk sukacita anggota jemaat-Mu, keluarga kami, kerabat kami yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Kiranya sukacita mereka adalah sukacita kami. Kau berkati hidup mereka. Secara khusus kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Khususnya agar kami kuat, kami tabah, kami tangguh dalam menghadapi krisis ini. Dan menemukan solusi untuk berkat-berkat dari-Mu. Kami rajin bekerja dan mencari nafkah, mendapatkan berkat-berkat dari-Mu saja, dan yang halal sajalah yang boleh kami nikmati dalam hidup kami setiap hari. Untuk anak-anak kami, Tuhan juga berkatilah studi mereka, sekolah mereka yang sudah mulai, dan yang masih mencari tempat studi yang baru untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, agar mendapatkannya dan bersukacita karena telah mendapatkan sekolah yang baru, walau mungkin masih berada di rumah, belajar di rumah, tapi kiranya mereka tidak kehilangan semangat dan sukacita. Gereja-Mu ini juga Tuhan berkatilah dengan berbagai pelayanan yang ada, khususnya ibadah online. Rekan-rekan di media center, Tuhan berkatilah agar terus bersemangat dan menemukan cara-cara yang terbaik untuk menyajikan pelayanan ibadah online yang makin berkenan, yang makin mampu meningkatkan keimanan jemaat-Mu. Majelis jemaat juga Tuhan berkati, badan-badan pelayanan, aktivismu Tuhan berkati, sehingga pelayanan semakin luar biasa. Juga panitia pembangunan Tuhan berkati, karena kegiatan mereka hampir selesai, proses pembangunan sudah berada di ujung. Tuhan berkatilah, agar segala sesuatunya selesai tepat waktu dan baik adanya. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam menghadapi pandemi ini, tim medis adalah ujung tombak yang dengan gagah berani menghadapi persoalan ini. Berkati mereka dan seluruh keluarganya. Cukupkanlah berkat-berkat bagi mereka.
Para pemimpin kami pun Tuhan berkati agar bekerja dengan sebaik-baiknya. Inilah doa-doa kami, permohonan kami, pengharapan kami yang ingin kami sempurnakan di dalam nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bangkit berdiri dan dengan tegap bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat, sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan ayat di atas,
marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Marilah kita menyanyikan dari NKB 134 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Tuhan Allah, pada kebaktian online kali ini, kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami yang telah kami ambil dari sebagian dari anugerah yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan persembahan ini yang telah terkumpul ini, dapat bermanfaat untuk pelayanan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau tunjuk mengelola persembahan ini. Biarlah mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan, marilah kita menyanyikan dari NKB 204 ayat 1 dan 2. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.